Hari ini kita akan belajar sesuatu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kata Kristen pertama kali disebut ada di dalam Kitab Para Rasul pasal yang 11 ayat 26. Dan di kota Antiochia, murid-murid Yesus disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, Christ-like, pengikut Kristus. Jadi orang Kristen itu bukan agama. Kristen itu bukan sekedar agama. Kalau agama adalah usaha manusia mencari Tuhan, tapi Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi bukan hanya sekedar minggu ke gereja. Kekristenan adalah kehidupan yang setiap hari, setiap saat harus sama seperti Kristus. Harus sama seperti Kristus. Jadi orang Kristen itu harusnya berbeda dengan agama lain. Orang Kristen harusnya berbeda dengan orang lain. Kenapa yang membedakan? Dia harus mengikuti cara Yesus berbicara, cara Yesus berpikir, cara Yesus bersikap. Jadi ada yang membedakan. Kalau orang Kristen hanya sekedar minggu ke gereja, bisa pelayanan, bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi jemaat yang rajin, dan kasih persembahannya banyak, tidak menjamin bahwa karakternya, kelakuannya, sikapnya, hidupnya sama seperti Kristus. Nah, kita ini dipanggil, panggilan kita itu menjadi serupa segambar dengan Allah, serupa segambar dengan Kristus. Panggilan utama kita itu. Jadi banyak orang itu salah menggenapi panggilannya. Banyak orang merasa harus lebih hebat dari orang lain, lebih keren dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih kelihatan banyak duit dari orang lain. Panggilan kita tidak seperti itu. Banyak orang juga salah ini, suami istri juga salah, orang lain juga salah, banyak orang Kristen salah. Mereka merasa kalau udah jadi orang Kristen harus merubah orang lain. Tidak bisa. Panggilan kita bukan untuk merubah orang lain. Banyak suami istri pasangan ingin merubah pasangannya seperti yang dia mau, ujung-ujungnya tidak berubah, malah sakit hati, kesel. Ya, kita tidak dipanggil untuk merubah orang lain loh. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Banyak kalau kita ini berusaha ini dalam pergaulan, dalam pernikahan, dalam kehidupan sehari-hari, ingin belajar merubah orang lain, tidak bisa. Dan orang lain kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah orang lain itu adalah Yesus, Tuhan. Bagian kita adalah apa? Merubah hidup kita sendiri. Merubahnya seperti apa? Merubah segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan sampai salah tujuannya kalau kita menjadi orang Kristen. Banyak orang Kristen menggebu-gebu pengen merubah pasangannya, pengen merubah istrinya, pengen merubah suaminya, pengen merubah anak-anak menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, menjadi suami yang cinta Tuhan. Tidak bakalan bisa. Yang ada ujungnya tidak malah berubah, ujungnya malah kita kesel. Akhirnya setelah kesel dia marah, akhirnya bisa saja kepahitan. Bagian kita adalah merubah hidup kita, cara pandang kita, karakter kita sesuai firman Tuhan, sesuai Yesus Kristus. Karena pengikut Kristus bisa baru disebut namanya Kristen. Jadi jangan salah tujuan, jangan salah pemikiran dalam hal ini. Kita ini adalah orang-orang yang percaya, yang harusnya memberikan dampak besar kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menggarami orang lain itu dengan apa sih? Bagaimana kita menjadi berkat sama orang lain sih? Ya tentunya kita harus memiliki karakter seperti Tuhan. Bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain, sedang kita sendiri, sikap hati kita sendiri, karakter kita sendiri tidak mencerminkan karakternya Tuhan. Malah karakternya iblis, pendendam, sakit hati, pemarah, tidak bisa terima, tidak bisa dinasihatin, tidak bisa ditegur. Orang yang mengikuti Kristus harus mencerminkan karakternya Kristus. Kristus itu seperti apa? Dia adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Ketika diludahin, dia diam saja, disesat, dipukul, ditampar, dihajar, diam saja. Kita harus memiliki karakter seperti itu loh. Ketika dia disakitin, dia tidak membenci orang yang menyakitinya, dia melepaskan pengampun. Dia adalah Allah yang bisa benar-benar real menjadi contoh kehidupan. Dia adalah dia satu-satunya manusia yang di bumi
sekaligus manusia sempurna dan Allah yang sempurna, nama Yesus Kristus yang tidak pernah melakukan dosa. Bagian kita adalah apa? Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Banyak orang Kristen harusnya ya, banyak orang Kristen ya yang jadi nyonya-nyonya, yang jadi bos, yang jadi tuan, yang jadi yang memiliki perusahaan, bos-bos besar itu ya. Harusnya kita tuh memiliki dampak besar loh. Orang lain harus bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Orang lain harusnya bisa melihat karakter Tuhan melalui hidup kita. Ya, kita hidup kita itu bisa menjadi inspirasi banyak orang, menjadi inspirasi. Karena orang bukan melihat diri kita sendiri. Hidup kita itu sebenarnya bukan tentang kita. Hidup kita tentang Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Hidup kita tentang orang lain yang dipejamah melalui hidup kita. Hidup kita berbicara tentang orang lain yang diberkati melalui hidup kita. Hidup kita sebenarnya berbicara tentang banyak orang yang dijamah melalui hidup kita, diberkati, diinspirasi, dibimbing dan dimuridkan melalui hidup kita. Tuhan yang bekerja melalui hidup kita itu manifestasinya itu bisa dinikmatin banyak orang, bisa disentuh dan bisa dijamah. Tuhan harus manifestasi melalui hidup kita, melalui karakter kita, melalui tutur kata kita, melalui kelakuan, melalui pikiran kita. Harus benar-benar real, manifestasi yang sesungguhnya. Karena kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus, Christ-like, orang-orang yang melihat Kristus, orang yang lagi sedang disempurnakan seperti Kristus. Makanya Bapak Ibu, hidup kita real harus jadi berkat dalam banyak hal. Kalau Bapak Ibu tidak punya uang, bisa jadi berkat bagaimana? Mulutmu, kelakuan, pikiran menjadi berkat. Kita adalah orang yang mencontoh kehidupan Kristus, Christ-like. Orang menjadi gambaran bahwa kita ini menggambarkan karakter Kristus yang ada di bumi, karakter Allah yang di bumi. Makanya diizinkan proses, diizinkan pembentukan, diizinkan permukaan, diizinkan masalah-masalah yang terjadi. Saya berkali-kali ngomong, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, setiap masalah yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, problem, tekanan, himpitan, aniaya, fitnah atau apapun juga yang sifatnya dalam hidup kita ini terjadi, dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi, itu diizinkan Tuhan supaya apa? Meremukkan kita, meremukkan keakuan kita, diri kita, ego kita, hawa nafsu kita yang berbicara tentang me, I and myself, aku, diriku dan saya itu perlu diremukkan seremuk-remuknya sampai tidak bisa berkuasa lagi. Yang muncul adalah manusia baru yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau kita menjadi orang Kristen, Christ-like, menjadi serupa segambar dengan Kristus, diri kita ini harus remuk dulu. Diri kita ini harus benar-benar hancur dulu. Langsung baru muncul langsung karakternya itu seperti Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada masalah terjadi, ada hal yang tidak enak nih, bersinggungan dengan siapapun, bisa bersinggungan dengan partner kerjamu, tapi paling banyak yang suami istri bersinggungan dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, mungkin dengan bosmu, dengan siapapun juga yang selalu bersinggungan, bersinggungan dengan kehidupan kita, bersentuhan dengan hidup kita. Kita besi manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada masalah diizinkan Tuhan masalah itu terjadi, sebenarnya Tuhan sedang meremukkan hati kita untuk dirubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nah, respon kita ini harus benar dulu. Kalau respon kita ini berontak, marah, ngambek, bela diri, mutong, artinya kita tidak lulus lewat proses tersebut. Ketika kita ini mengalami pembentukan ini, berontak nih, ketika dibentuk dengan pasanganmu mungkin, dengan orang tuamu mungkin, dengan orang lain, atau siapapun juga, dan reaksi kita ini salah di hadapan Tuhan. Benar, perhatikan baik. Ketika kita dibentuk, diproses, dan reaksi kita ini salah di hadapan Tuhan, ingat baik-baik, proses dan pembentukan itu akan terulang terus, sampai kita lulus. Makanya diizinkan kadang kita ini mengalami hal yang berulang terus dari tahun ke tahun. Kok kejadiannya mirip ya? Artinya apa?
Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Ada kemungkinan kita tidak lulus lewat proses yang lalu, tahun yang lalu, mau diizinkan proses sampai hari ini. Kalau kita lulus, kita akan naik ke level yang berbeda lagi. Untuk semakin hari kita semakin dirubahkan. Alkitab Korintus dijelaskan kita bertolak dari iman kepada iman. From glory to glory, dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Nah, perjalanan kekristenan hidup kita ini harusnya hari ini berjalan dari kemuliaan, besok lagi berjalan dalam, besok lusa berjalan dalam kemuliaan, setiap hari berjalan dalam kemuliaan, dan ujungnya menjadi serupa segambar dengan Kristus karakter kita. Nah, baru orang bisa ngelihat, oh berbeda ya, ternyata ini ada perubahan ya, oh orang ini dulu begini kok sekarang berbeda. Banyak orang melihat manifestasi cara kerja Tuhan melalui hidup kita, itu yang memberikan dampak kepada orang lain. Ketika Tuhan izinkan dan kita mengizinkan memiliki hati yang lembut, diproses dan dibentuk Tuhan. Ingat baik-baik, dari setiap proses dan pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan, tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, dan kita semakin dipercayakan memiliki dampak yang besar. Dan yang paling memiliki pengaruh terbesarnya kita ini lulus persahabatan adalah sikap hati kita. Kita belajar dari contoh sikapnya Saul. Saul ini tidak lulus ujian ketika dia lagi dibentuk tentang ketaatan. Apa yang terjadi? Tuhan gantikan Daud. Ketika Daud dibentuk Tuhan, diremukkan Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dan ujungnya dia dipromosi Tuhan. Sama dengan si Yusuf juga hal yang sama. Orang yang lulus dalam proses pembentukan itu tidak enak memang. Itu hidup di padang gurun, merasa dikucilkan, mungkin dilemahkan, tidak dihargain, dipandang sebelah mata, dipersalahkan, difitnah, dituduh, dan lain sebagainya. Tapi ketika lulus, ujungnya ada promosi Tuhan. Dan dampak dari karakter yang sudah menang tadi, dampaknya semakin besar, pengaruhnya semakin besar. Tapi orang-orang yang tidak lulus dalam proses ini, dia akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika Gehazi dilulus tentang ketulusan hatinya dan motivasi hatinya tentang uang, dia tulus melayani tuannya, dan akhirnya dia kena kusta. Banyak contoh di Alkitab. Yudas juga mengalami yang sama. Datan, Korah, dan Abiram juga mengalami yang sama. Banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita pelajari karakternya, yang ketika diproses tentang penundukan diri, tentang karakter, tentang uang, tentang motivasi hati, tentang kepahitan, tentang sikap hati, atau apapun juga, ketika tidak lulus, dia akan berhadapan dengan sesuatu yang harus diulang. Kalau diulang, kesempatan diulang masih oke. Kalau kesempatan itu udah hilang, artinya it's gone. Yudas tidak punya kesempatan lagi. Gehazi udah nggak punya kesempatan lagi. Datan, Korah, Abiram tidak ada kesempatan lagi. Tapi kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, masih ada kesempatan. Makanya kalau diizinkan proses dan pembentukan itu terjadi, makanya nikmatin saja, dinikmatin, nikmatin senikmat-nikmatnya. Karena kalau tidak lulus, nanti ada ujian berikutnya akan mengulang terus. Ada contoh, saya kasih gambaran seperti ketika seseorang punya tetangga yang cerewet bawel, dan dia nggak tahan, dia bisa pindah ke kota lain atau ke wilayah lain, dan ternyata dia tetap ketemu tetangga yang cerewet. Dia pindah ke gunung, ketemu tetangga yang cerewet. Dia pindah ke hutan, ketemu aja orang-orang yang cerewet. Pindah kerjaan pun ketemu bos yang cerewet. Yang jadi masalahnya bukan orang cerewetnya, yang jadi masalah adalah sikap hatinya yang tidak benar menghadapi orang cerewet. Kita ini kalau tidak benar, tidak lulus sikap hati kita menghadapi segala sesuatu, kita akan diulang terus loh, mengulang terus sampai lulus loh. Karena tujuannya kita ini disempurnakan. Kalau diizinkan masalah itu, artinya itu masalah yang di dalam hati kita ini Tuhan tidak suka nih. Tuhan perlu bentuk nih, perlu cabut nih. Banyak karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam diri kita. Kita sendiri kadang tidak tahu karakter itu seperti apa. Tapi karakter itu akan muncul ketika itu dipepet nih, dibentuk dengan orang lain, bersinggungan dengan orang lain, berbenturan dengan orang lain. Baru kita tahu nih,
Oh ternyata ada yang kayak begini yang nggak benar nih, yang ternyata perlu diangkat. Nah kayak begitu diizinkan Tuhan. Kitab Amsal menjelaskan adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita manusia menajamkan, kalau kita ini ingin tajam ya harus bersinggungan, berbenturan dengan orang lain. Tapi sikap kita harus memiliki, ketika menghadapi masalah, bersikap seperti Yesus bersikap. Saya sering ngomong berkali-kali, what Jesus do, what Jesus see. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, kita harus melihatnya ke kacamata Yesus. Kalau Yesus hari ini menghadapi masalah seperti ini, Yesus lakukan apa? Yesus pikirkan apa? Yesus ngomong apa? Yesus harus bersikap seperti apa? Itu yang jadi patokannya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bisa minggu beribadah ke gereja, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan Alkitab. Kan banyak sekali orang Kristen, banyak orang Kristen yang lain, bahkan orang-orang agama lain yang tidak kenal Tuhan, seringkali kepahitan dengan orang-orang. Apalagi yang pelayan-pelayan Tuhan ini benar-benar yang pendeta, yang hamba Tuhan, yang penginjil, yang pengerja atau apapun juga yang pelayanan, harus hidupnya benar-benar berpadanan dengan Kristus, jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi apa yang diomongin ya dihidupin. Saya berusaha bertahun-tahun jadi hamba Tuhan, menghidupin apa yang saya katakan. Apa yang saya khotbahkan, saya sudah hidupin bertahun-tahun. Tidak gampang, seringkali gagal, seringkali babak belur, tapi saya berusaha melakukannya. Saya orang hamba Tuhan harus apa yang dikhotbahkan bukan sekedar teori, tetapi kehidupan real yang dialami menjadi kesaksian yang mengalami kemenangan. Kalau yang diomongkan adalah cerita muluk-muluk, tetapi dia tidak pernah nginjak bumi, artinya dia adalah seorang pembual, pembohong. Banyak orang itu kepahitan dengan orang lain. Banyak orang ngakunya orang Kristen, tapi kok kelakuannya kayak seperti itu. Ngomongnya firman terus, statusnya rohani, kok kelakuannya seperti itu. Yang itu loh yang sering menjadi batu sandungan. Yang itu loh yang perlu diremukkan, yang perlu dihancurkan, yang perlu diproses, yang harus diizinkan Tuhan memproses hidup kita. Kalau masih ada orang tersandung dengan kelakuan kita, dengan sikap kita, itu artinya kita yang berubah. Kita yang berubah. Makanya kita ini bisa bercerminnya melalui kejadian-kejadian yang ada. Kalau kita ngadepin masalah nih setiap hari, karena kita ini masih injak bumi, kita masih ngadepin masalah. Kalau kita ini punya masalah dengan orang lain, itu harusnya bukan nyalain orang lain, tapi kita harus bercermin. Ini ada apa ini? Apa yang perlu dibenarkan dalam diri saya? Kalau hidup kita, sikap kita udah benar, ya jalan terus. Tapi kalau ngadepin masalah dan ternyata kita ada yang salah, ya kita harus berubah, bertobat. Supaya kemuliaan Tuhan semakin memancar. Kenapa Kristus belum begitu real manifestasi? Bapak Ibu, harusnya kita adalah orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita tahu firman. Harusnya mulut kita begitu berkuasa. Sepatah kata saja bisa melakukan banyak mujizat terjadi melalui perkataan kita. Lewat apapun yang kita kerjakan, harusnya hidup kita ini memiliki dampak besar sekali, memiliki otoritas yang besar, memiliki kuasa yang besar. Kenapa kok tidak bisa seperti itu? Bukankah Alkitab ngomong kan, kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada yang pernah aku lakukan, kata Yesus seperti itu. Tapi kenapa nyatanya tidak seperti itu? Alkitab berkata bahwa kalau kamu teman-teman orang sakit akan sembuh. Kamu akan mengusir setan demi nama-namaku. Kan itu tidak berbicara untuk pendeta saja, itu berbicara untuk orang percaya. Yang jadi masalahnya kenapa kuasa itu tidak bisa bekerja maksimal? Kenapa manifestasi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, otoritas yang Tuhan percayakan itu tidak manifestasi sepenuhnya powerful dalam hidup kita? Ya, Tuhan pasti lihat ada beberapa hal yang belum Tuhan bisa percayakan dalam diri kita. Mungkin karakter kita, kelakuan kita, sikap hati kita. Banyak hal yang perlu diremukkan, diproses. Bapak Ibu, menjadi Kristen adalah memiliki karakter seperti Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus. Karena orang Kristen adalah orang yang menghidupin, meniru cara Kristus hidup. Apa yang Kristus hidupin, apa yang Yesus hidupin, kita harus hidupin. Kita ini adalah banyak dibentuk oleh masa lalu kita. Bapak Ibu kan juga masa lalu, Bapak Ibu masa kecil mungkin orang tua itu menjadikan karakter Bapak Ibu sampai hari ini. Kalau karakternya dibentuknya udah bagus, ya jadinya bagus sampai hari ini. Tapi ada beberapa orang yang karakternya itu dibentuknya itu tambah luka,
di masa lalu, memiliki luka masa lalu, memiliki kepahitan, memiliki karakter yang aneh-aneh sebelum kenal Kristus dahulu. Makanya kenapa nih suami istri harus menikahnya dengan seiman, supaya apa? Memiliki gambaran Kristus, melahirkan keturunan ilahi. Kenapa kok harus melahirkan keturunan ilahi? Supaya kita ini melahirkan keturunan ilahi ini. Tanpa kelahiran baru, orang itu karena kehidupan pasangan suami istri yang benar-benar lahir baru, akhirnya melahirkan keturunan ilahi. Ini anak dibesarkan dengan hadirat Tuhan setiap hari. Jadi dia dari kecil pun udah mengalami Tuhan. Jadi dia pernah dilahirkan baru karena karakternya diproses Tuhan. Karakternya udah dibentuk Tuhan dari kecil. Akhirnya nih anak bertumbuh sesuai, memiliki karakter yang sehat dan normal. Tapi kita ini yang udah baru bertobatnya sudah tua, yang baru lahir baunya, ketemu Tuhannya itu sudah tua. Tapi ketika punya meninggalkan masa lalu dahulu sebelum kita kenal Tuhan, itu kan macam-macam, banyak luka, banyak skar, bekas luka, goresan-goresan, membuat kita ini dibentuk karakter kita. Ada orang yang keras kepala, ada orang yang susah mengampuni, ada yang gampang benci, gampang tersinggung, pemarah, nggak suka mengampuni, pelitnya, kikirnya, suka menghakimin. Banyak karakter kayak begitu, banyak karakter-karakter busuk di masa lalu, keras kepala, susah dinasihatin dan lain-lain. Karakter yang dibentuk sebelum kita bertobat. Dan setelah kita lahir baru, kita kenal Tuhan, kita mengalami Tuhan. Nah, karakter yang itu yang perlu diproses, dibentuk, diremukkan setiap hari. Makanya kalau ada orang tidak suka sama kita itu sebenarnya bersyukur. Kita tuh belajar, sedang dimurnikan Tuhan, sedang dibentuk Tuhan, sedang dipertajam Tuhan, sedang diasah Tuhan, sedang benar-benar dibawa ke dalam pemurnian karakter yang sesungguhnya. Kita harus semakin hari semakin ketika kita ini memiliki hubungan dekat dengan Tuhan nih. Makanya saya berkali-kali ngomong, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Setiap hari dibangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau hati kita ini mencari Tuhan sungguh-sungguh, bisa masih aja sih karakter yang lama masih ada nempel. Tapi selama hati kita ini mencari Tuhan, Tuhan akan bentuk dan Tuhan akan berikan kekuatan. Tiba-tiba hati kita ini lembut nih. Hati kita yang lembut. Bapak Ibu, yang membuat seseorang itu bisa dipromosi, bisa dipercayakan, bisa lulus ujian adalah ketika seseorang tersebut memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu bukan yang lemah gemulai ya, bukan. Ya kalau ngomong lemak bukan. Lemah lembut itu artinya hati yang siap dibentuk, hati yang gampang bertobat. Seperti Daud itu hatinya mudah bertobat. Sekali ini ketika dia bikin kesalahan, ditegur, dia nangis cari Tuhan. Petrus orangnya kan kasar, tapi hatinya lembut. Ketika ditegur, ketika dengar 3 kali ayam jantan berkokok, dia bertobat, nangis cari Tuhan, benar-benar sungguh. Ini adalah orang-orang yang hatinya lembut. Hati lembut itu bukan perkataan yang kelemak-kelemek, tapi hati yang benar-benar mau bertobat. Banyak orang yang kelemak-kelemek, hatinya keras, bukan main, susah mengampuni, gampang tersinggungan sekali. Banyak yang seperti itu. Tapi orang yang lulus gampang mudah dibentuk, gampang lulus ujiannya, cepat dipromosi Tuhan, cepat dipercayakan perkara-perkara ilahi bersama Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah sekali bertobat, hati yang mudah dinasihatin. Kan banyak dari antara kita ini kalau ditegur, ada beberapa orang ya, ketika pengalaman saya ketika ngonselingin orang, ketika kita coba ngomong, dia merasa lebih pintar sendiri, merasa lebih hebat sendiri. Itu artinya adalah ciri-ciri orang yang keras kepala, orang yang merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa dekat Tuhan sendiri, merasa tahu firman Tuhan sendiri. Ya udah perlu tuh orang lain. Tapi anehnya kenapa nggak diangkat Tuhan? Artinya masih banyak hal yang benar. Orang yang sempurna harusnya udah diangkat Tuhan seperti Henok. Tapi orang-orang yang merasa sok suci, sok benar, sok mulia, sok benar-benar, tapi sebenarnya karakternya nol besar, adalah orang-orang yang perlu dibentuk nih. Kayak saya ini perlu dibentuk sekali. Banyak hal yang buruk yang tersembunyi dalam hati saya yang harus dikorek Tuhan, harus diremukkan Tuhan, supaya benar-benar memiliki karakter Kristus. Bukan Kristus karakter yang palsu, tapi kita harus real memiliki karakter Kristus yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dibentuk dengan pasangan suami istri yang sudah menikah tahu persis ini. Kita menikah itu 2 tahun pernikahan pertama pasti banyak trouble, banyak masalah.
Enaknya baru 6 bulan pernikahan. Setelah menikah 6 bulan itu bulan madunya. Setelah bulan madu selesai, madunya hilang, tinggal bulannya, bulan sabit, dan gelap sedikit remang-remang. Itu sering banyak berantem. Semakin pernikahan umur 2 tahun lewat, 5 tahun lewat, 8 tahun lewat, 10 tahun lewat, 15 tahun, semakin panjang umur pernikahan kita, itu kita semakin bisa mengerti pasangan kita. Kenapa kok bisa mengerti? Karena selalu dibentuk, diproses setiap hari. Banyak hal yang diproses. Orang yang paling dipakai Tuhan untuk membentuk kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Terutama yang menikah, suami dengan istri, anak-anak, mungkin orang tua, mungkin teman dekat. Itu adalah orang-orang yang dipakai membentuk kita. Dia bisa menegur, menasihatin, mendamprat, mungkin komplain. Iya, mereka adalah orang yang dipakai Tuhan. Kenapa? Sikap hati kita ini benar. Kalau suami istri memiliki sikap hati yang benar ketika diproses dibentuk, ini perkawinan ini tambah kuat, tambah semakin mengerti pasangannya, mengerti karakternya, semakin mesra, tambah hari tambah mesra. Dan tidak pernah ada orang yang semakin hari cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, itu kerjanya ribut dengan pasangan, itu tidak ada. Itu mustahil. Normalnya orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin dekat hubungannya dengan Tuhan, semakin cinta dengan pasangannya, semakin mengerti, semakin bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bapak Ibu, kekuatan kita lewat proses adalah ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang powerful. Ini kunci utamanya. Bangun hubunganmu dengan Roh Kudus setiap hari di kamar doa. Bapak Ibu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah, pakai bahasa lidahmu di mana-mana. Nyembah Tuhan di mana aja, lagi nyetir mobil, lagi di dapur, lagi di tempat tidur, lagi di kamar mandi, lagi di jalan, di kantor, pakai bahasa rohmu. Nyembah Tuhan, sembah Dia. Terus Paulus berkata-kata, aku berbahasa lidah lebih dari kalian semua, katanya. Paulus berkata-kata pakai bahasa lidah itu lebih banyak daripada yang lain. Ya, kita harus contoh itu, kita lakukan itu terus. Karena kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tentunya hati kita ini semakin dilembutkan. Tidak mungkin ada, mustahil ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu hidupnya berangasan, kasar, liar, itu tidak ada. Berarti ada yang salah hubungannya. Semakin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu harusnya hati kita semakin lembut. Karakter kita menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita sembah Tuhan, karakter kita seperti Tuhan. Kita semakin memiliki hati yang lemah lembut, yang sudah dibentuk, diproses dan diremukkan Tuhan. Ujungnya kita memiliki otoritas dan kuasa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, itu yang membuat kita benar-benar ngerti arti proses dan pembentukan. Ujung dari proses dan peremukan Tuhan adalah kita memiliki karakter seperti Kristus, seperti orang Kristen, Christ-like, pengikut Kristus, mencontoh karakter Kristus. Kalau orang mencontoh karakter Kristus, orang ngelihatnya bukan diri kita sendiri, tapi ngelihat Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Saya ulangi lagi, hidup kita bukan tentang aku, diriku dan saya, pekerjaanku, uangku, mobilku, rumahku, karirku, pelayananku, gerejaku. Bukan. Hidup kita adalah berbicara tentang orang yang dijamah Tuhan melalui hidup kita, tentang orang lain yang diberkati melalui hidup kita, tentang orang lain yang disembuhkan melalui hidup kita, tentang orang lain yang diubahkan melalui hidup kita, tentang orang lain yang mengalami Tuhan melalui hidup kita, mengalami Tuhan melalui hidup kita. Itu akan terjadi ketika kita ini menang dalam proses dan permukaan. Hari ini kita diproses lewat apa? Lewat pandemi. Dengan kondisi begini, kita lagi dibentuk proses loh. Pemerintah juga memproses kita lewat apa? Nggak boleh kemana-mana, harus cuci tangan. Masker itu kan sebagai proses. Belajar tunduk otoritas. Kita diproses Tuhan. Kita nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak bisa kemana-mana di rumah, ya makan boleh, tidur juga boleh, masak juga boleh. Tapi juga lebih banyak bangun hubungan pribadi di Tuhan. Belajar hal-hal yang penting. Jangan nonton TV seharian, terus ngemil seharian, ya lama-lama badanmu bengkak karu-karuan. Ya boleh itu dilakukan, tidak ada masalah. Tapi adalah sebenarnya kesempatan. Di sisi lain kita bisa rileks, bisa main dengan keluarga. Tapi di sisi lain kita meluangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Dengan kejadian, dengan keadaan alam, dengan orang lain, dengan pimpinan, dengan anak, dengan pasangan, kita bisa dibentuk dan diproses Tuhan. Ujungnya
kita akan mengalami peninggian, kita akan mengalami promosi, dan tujuannya adalah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Nikmatin prosesnya. Saya bilang, dengerin ini enak, dengar khotbah ini enak, dengar sharing ini enak, tapi hidupinya kalian akan berdarah-darah, akan nangis, akan jerit-jeritan. Tapi kalau udah bebas, udah lewat proses itu, tinggal menikmatin promosinya, lihatin peninggiannya. Lihat, orang yang dibentuk Tuhan semua dicontoh di Alkitab, orang-orang besar, nama-nama besar di Alkitab adalah orang yang mengalami permukaan, orang yang mengalami proses, orang yang mengalami benar-benar pembentukan luar biasa. Lihat ujungnya, mereka namanya tercatat dalam buku kehidupan, hidupnya memiliki dampak besar. Lihat apa yang Tuhan kerjakan sampai hari ini, namanya tetap dikenang. Melalui proses, melalui permukaan, kita akan meninggalkan warisan ilahi kepada satu generasi yang akan datang. Orang akan mengenang diri kita itu seperti apa dimulainya hari ini. Nikmatin prosesmu, nikmatin sekolahmu. Ini sekolah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya jadi ingat tentang salah satu ayat. Kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan, di tangan tukang pembentuk periuk itu loh, pengrajin keramik gitu, penjunan bahasa modernnya. Kita ini adalah ketika diproses, dibentuk, mana ada sih tanah liat yang protes, aku nggak mau dibentuk ini, aku nggak mau dijadiin mangkok, aku nggak mau jadiin sendok, aku mau jadiin pot, aku nggak mau jadiin piring. Nggak ada yang proses. Nikmatin pembentukan itu. Kalau pembentukannya nggak tepat nih, bahan bakunya tidak tepat, ketika dipanasin bisa retak, ketika mulai dibentuk bisa retak, dan itu tukang penjunannya, dia akan remes lagi, tanah liatnya diulang lagi. Dan ini bebek. Lebih baik nurut saja kalau ada pembentukan. Jangan protes, jangan komplain, nikmatin prosesnya. Jangan kalau kamu proses, kalau kamu lagi diproses tapi komplain, nanti diremukkan lagi, diulang lagi, nggak akan selesai. Tapi ketika nurut saja, dari tanah liat, saya pernah khotbah ini, dari tanah liat yang nggak pernah dilihat orang, di hutan, di sungai, ketika di tangan penjunan dibentuk jadi keramik, jadi piring yang mewah, yang duduk di mejanya para bangsawan. Tujuan akhirnya adalah kita akan dibuat terhormat, bukan karena kita, karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. God bless you.